Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Biasa TV. Kabar terbaru seputar Bu Emi, WNA asal Korea, suaminya dan selingkuhan suaminya yang merupakan penyanyi dangdut tanah air. Seperti apa beritanya? Berikut cuplikannya. Susuk yang dipakai dia itu adalah buat pengeretan, pengasihan, biar orang melihat dia itu terlihat cantik, nyaman, dan menuruti apa maunya. Tunggu. Berarti Tisha Erni ini atau yang merupakan selingkuhan dari suaminya Emi lagi heboh-hebohnya guys, dikabarkan dia memakai susuk itu. Jadi apakah ini suatu alasan bagi suaminya Emi yang kepincut dengan selingkuhannya ini? Menguasai laki-laki, memenuhin keinginannya, kepuasan dirinya. Yang dikejar adalah duniawi. Mau itu dia mau pakai susuk atau enggak, karma tuh akan tetap ada. Nah, saya setuju ya sama kakak ini. Pakai susuk atau enggak, karma itu pasti bakalan ada jika sesuatu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, di sini kan kasusnya diduga suami dari Ibu Emi WNA yang berasal dari Korea ini selingkuh dengan yang tadi disebutkan guys, yaitu Tisha Erni yang merupakan seorang penyanyi dangdut berasal dari Indonesia. Ternyata beritanya itu tidak hanya sekarang-sekarang aja guys. Jadi dari dulu pun juga sempat ada kasus dan sempat tersorot kamera berita-berita mengenai selingkuhan dari suaminya Bu Emi ini guys. Dan di sini ternyata Bu Emi sudah melaporkan suaminya dan selingkuhannya Tisha Erni kepada polisi. Di Rabu tanggal 6 Maret, Polda Metro Jaya menerima laporan Di Polda Metro Jaya. korban saudari BMJ yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Nah, berarti ya di sini tampak Ibu Emi WNA Korea ini sudah menindaklanjuti kasus ini dan dia telah melaporkan ke pihak yang berwajib ya ke Polda Metro Jaya itu atas dasar perzinahan dan penghalangan pemberian ASI guys. Terlapornya 2 orang, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Oke, jadi yang dilaporkan Susuk yang itu dipakai dia itu ES atau yang berinisial TE, yaitu selingkuhannya suaminya yang penyanyi dangdut tadi guys. Jadi ternyata di sini Bu Emi ini sudah melaporkan 2 orang ini, yaitu suaminya dan selingkuhan dari suaminya ini yang merupakan penyanyi dangdut tersebut guys. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwasanya Bu Emi ini benar-benar sudah melakukan segala cara untuk mendapatkan keadilan dari yang dia melaporkan suami dan selingkuhannya, sampai dia itu menghubungi beberapa orang-orang yang bisa membantunya guys, seperti dia hadir ke podcast sehingga berita ini viral dan sampai ke netizen dan masyarakat Indonesia yang mungkin sekiranya bakal bisa membantu. Tahu kan guys, kasus ini warga negara Korea yang viral di mana 4 anaknya itu diambil oleh suaminya dan juga orang ketiganya. Menurut pengakuan ini bahwa selama 12 tahun kawin dengan suaminya, kali ini suaminya benar-benar berbeda daripada sebelumnya, tanpa disadari atau diduga. Jadi di sini Ibu Emi ini sangat benar-benar shock sebenarnya guys, karena ya 15 tahun menikah dengan suaminya ini itu benar-benar tidak pernah terjadi seperti ini. Bahkan dia tidak pernah menduga suaminya bakalan seperti ini gitu. Jadi kayak benar-benar suatu hal yang aneh dan mengganjal bagi Bu Emi yang mungkin sudah sangat kenal dengan sosok suaminya, tapi kenapa dengan sangat cepat, drastis berubah seperti itu. Banyak orang mengatakan mungkin suaminya kena susuk oleh orang ketiganya. Nah, jadi lagi heboh gitu ya guys, bahwasanya selingkuhan dari suaminya Ibu Emi ini
Diduga pakai susuk, guys. Jadi karena itulah kenapa suaminya ini benar-benar kepincut dan bisa berubah sangat drastis. Yang tadinya 15 tahun bersama dengan Bu Emi, yang Bu Emi tahu karakter dan sifatnya, tapi tiba-tiba berubah dan seakan-akan Bu Emi ini dicampakkan seperti itu, guys. Ini adalah 5 tanda orang yang memakai susuk. Coba apakah benar, dan share kalau kalian. Dan apakah benar sosok selingkuhan dari suaminya Bu Emi ini pakai susuk? Ini ada tanda-tandanya ya, guys ya. Yang kedua, tetapi dia ada negatif efeknya di mana pemikiran sangat negatif sekali. Jadi pikirannya selalu negatif. Orang tersebut sering kemasukan kerasukan setan. Oke. Ada hal-hal aneh yang dia harus kerjakan. Misal contohnya dia nggak boleh melewati satu gang, atau contohnya nggak boleh makan sesuatu makanan. Ya, ada pantangan gitu. Yang kelima, katanya orang itu susah dilupakan. Jadi karena sangat menawan dan orangnya tetap pede sekali, jadi kebayang terus di pikiran kamu. Oke, jadi ya guys ya, sedikit informasi bahwasanya mungkin banyak sekali di antara kalian semua yang tidak percaya tentang hal seperti itu, susuk, pelet, dan lainnya ya. Cuman kita tidak bisa pungkiri juga guys, masih ada juga beberapa dan mungkin sebagian besar yang percaya akan hal tersebut dan mungkin memang ada. Jadi kita menghargai aja kalau memang benar itu ada. Dan kita juga wajib waspada guys, jadi tidak menutup kemungkinan mungkin saja selingkuhan dari suami Bu Emi ini diduga memakai susuk karena benar-benar membuat suaminya Bu Emi ini berubah drastis dan bahkan tidak memilih istrinya yang sampai sekarang masih berstatus menjadi istri dan lebih memilih selingkuhannya itu yang hanya diakui sebagai asisten pribadi dengan membawa keempat anaknya. Di sini kita doakan saja semoga Bu Emi cepat mendapat keadilan dan karma segera berlaku karena karma bakalan berlaku secepatnya untuk orang-orang yang berbuat jahat gitu guys. 저녁마다 페이셜팩 같이 하고 농담하고 뭐 일상적인 관계를 가지고 있었어요. 근데 당연히 이제 자식과 그 부모 관계에 있어서. Oke, jadi di sini Bu Emi mengatakan bahwasanya dulunya Bu Emi dan anak sulungnya ini benar-benar sangat dekat. Salah satu contoh yang diambil, mereka sering skincarean bersama, sering bercanda gitu, sering bersama-sama kemanapun. Nah, tetapi saat memasuki usia pubertas atau remaja, hubungan antara Bu Emi dan anaknya memang menjadi sedikit terbatas dan kurang dekat. 흉기에 접어들거나 아니면 이제 아이들을 디스플레인하는 데 있어서 당연히 그런 이제 언쟁이나 아니면 혼내는 이런 거는 충분히 있을 수 있다라고 저는 생각을 하는데. Ya di sini Bu Emi pernah mengakui ya, namanya juga seorang ibu terhadap anak ya pernah memarahi. Cuman itu hanya untuk kebaikan dan mendisiplinkan anaknya tersebut. 부분에 대해서 신랑이 이제 태클을 걸기 시작하더라고요. 그래서 여기 와서 이제 그 관계가 악화가 됐었기 때문에. Dan semenjak pindah ke sini, kata Ibu Emi, hubungannya dengan anaknya menjadi semakin buruk ya. 그리고 딸내미가 어느 순간부터 신랑이 주변에 있을 때 저한테 이제 좀 하지 않아야 될 이제 swearing word. Saat berada di sekitar suaminya, anaknya ini mulai berbicara kasar, bahkan sering bahkan pernah memberikan huruf F atau dengan tindakan seperti ini guys. Itu suatu hal yang benar-benar kasar banget ya artinya. Menunjukkan jari tengah kepada Bu Emi dan mertua saya. 그런 걸 하고 나서 아빠의 동의를 구하는 듯 아빠를 쳐다보고 하더라고요. Jadi ada sedikit keanehan juga ya guys ya, memang sama anak sulungnya Bu Emi ini dari dulu memang sudah ada kasarnya gitu kepada orang yang lebih tua, bahkan kepada orang tuanya sendiri dan kepada nenek atau kakeknya gitu. 살짝 아빠나 이거 잘 하고 있지 살짝 그런 확인을 받는다. 근데 그거를 저만 느낀 게 아니고 이제 비서나 가정부들도 그걸. Nah, di sini Bu Emi juga mengatakan hal tersebut tidak hanya dirasakan oleh Ibu Emi sendiri, tetapi juga diketahui oleh ART atau asisten rumah tangganya tentang perubahan dari anaknya tersebut yang mulai kasar. Nah, di sini kita bisa lihat juga
tanggapan dari Dr. Richard Lee usai berbincang dengan anak sulungnya Bu Emmy dan suaminya. Kalau menanyakan anaknya dan uangnya, ada yang bilang kok dikasih panggung aja enak. Salah satu aku masukkan Emmy di situ katanya ada domba. Jadi kayak ketika netizen sudah berpihak pada sesuatu hal, kayak sudah disusahkan lawan dari Indonesia. Mereka yuk menghimbau kalian semuanya untuk kita lihat deh dua sisi ini sama-sama kayak gitu. Oh mereka bercerai, mereka balik lagi, mereka keluarganya anak ikut syarat, kita tuh nggak diuntungkan sama sekali loh. Di sini Dr. Richard Lee itu seperti memberitahu netizen kalau kita harus melihat dari kedua sisi. Iya benar apa yang dikatakan oleh dokter itu saya setuju. Cuman kenapa sekarang publik khususnya netizen dari Indonesia itu lebih fokus perhatiannya kepada Bu Emmy, karena di sini Bu Emmy itu tidak lagi yang terlalu mempermasalahkan hubungannya dengan suaminya soal entah itu perselingkuhan atau apapun itu, harta dan lain-lain, itu tidak. Cuman kenapa menjadi perhatian publik khususnya netizen Indonesia, karena Bu Emmy itu ingin mendapatkan anaknya kembali, apalagi ini yang terakhir, anaknya yang keempat itu masih berumur 3-4 bulan, guys. Aku ngikutin banget kasus ini karena Emmy ini berjuang sendirian untuk mendapatkan justice atau keadilan ya, karena waktu itu dia tidak boleh bertemu sama anaknya. Mungkin sampai sekarang juga masih belum bisa bertemu sama anaknya. Tapi perlu aku ingatkan, karena kita tidak bisa melihat cerita dari kedua sisi, dan masalah rumah tangga orang itu memang mereka yang menjalankan yang lebih tahu. Jadi kita cuma bisa hanya melihat dari luarnya saja. Dari penglihatan aku secara garis besar, sulit melihat pihak istri ini sebagai... Ya, jadi maksud dari kakak ini, memang kita harus mengetahui dari dua sisi, baik itu dari Ibu Emmy dan suaminya, atau mungkin yang diduga selingkuhannya. Namun, kita kan boleh berpendapat dari apa yang kita lihat. Orang jahatnya karena ada pihak ketiga yang terlibat. Apalagi pihak ketiga ini kita bisa tahu reputasinya dari rekam jejak sosial medianya. Nah, maksud kakak ini karena reputasi dari yang diduga selingkuhan suaminya Ibu Emmy ini adalah buruk dan pernah mempunyai beberapa kasus di sebelumnya. Jadi wajar kita memberikan tanggapan katanya untuk berpikir buruk tentang kasus tersebut. Membuat aku lebih geramnya lagi adalah permasalahan ini mengorbankan anak mereka yang keempat yang masih bayi dan tidak bisa mengkonsumsi ASI secara eksklusif. Kayak hampir semua permasalahan rumah tangga itu akan mengorbankan kesehatan anak ya, dari segi kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Dan dari yang pertama, dari sisi Emmy ini, dia selalu memprioritaskan anak-anaknya dan tidak pernah mau menjelek-jelekan suaminya supaya anak-anak ini masih bisa hormat sama orang tuanya. Nah betul guys, kalau kita lihat dan perhatikan secara seksama, sebenarnya Bu Emmy ini tidak yang terlalu, bahkan mungkin jarang ya untuk menjelek-jelekan suaminya. Bahkan di podcast Denny Sumargo pun dia selalu memuji bagaimana sifat ketampanan dan kecerdasan yang dimiliki oleh suaminya. Bahkan jarang sekali dia menjelek-jelekan ya. Tapi kita bisa lihat dari tanggapan suaminya Bu Emmy ini di podcastnya atau di wawancaranya Dr. Richard Lee. Dia lebih condong untuk menjelek-jelekan Bu Emmy ini. Maka dari itu kita lebih pro kepada Bu Emmy, seperti itu ya kata netizen tersebut. Emmy ini juga menginginkan perceraian dengan baik-baik kalau suaminya itu sudah tidak mau bersama dengan dia lagi. Nah kalau sudah sampai ke tahap perceraian kan nanti akan ditentukan ya siapa yang berhak untuk mengurus anak-anaknya. Aku juga ngeliat podcast dari sisi suaminya berserta anaknya yang pertama, tapi nggak tahu karena aku bias atau gimana ya, tapi aku nggak bisa merasakan empati dari video-video yang dari sisi suaminya. Kesan menjelek-jelekan atau memojokkan si Emmy dan lebih membela si pihak ketiga. Semoga masalah ini bisa cepat selesai dengan baik-baik, karena penderitaan seorang ibu yang terbesar adalah ketika tidak bisa menjaga, merawat, dan melihat anaknya secara dekat. Buat teman-teman yang pro ke pihak suaminya, bantu aku kasih pencerahan supaya aku bisa berpikir lebih netral lagi. Seakan-akan Bu Emmy dicampakkan dan dipisahkan dengan anak-anaknya, dan suaminya lebih memilih tinggal bersama anak-anaknya dan si selingkuhannya ini guys. Jadi itulah kenapa banyak sekali netizen Indonesia khususnya ibu-ibu yang merasakan di posisi Bu Emmy yang dijauhkan dari anaknya, merasa peduli dan prihatin terhadap apa yang terjadi yang menimpa Bu Emmy WNA asal Korea tersebut guys. Apalagi ini Bu Emmy ini orang Korea yang stay di Indonesia, terus sekarang dicampakkan oleh suaminya. Tentu dia kebingungan dan bingung mau berbuat apa. Dia tidak mempunyai power dan dia juga tidak mempunyai banyak tabungan, karena tabungan dipegang semuanya sama suaminya guys. Jadi itulah yang membuat banyak sekali warganet bereaksi, netizen khususnya di TikTok, membantu justice for Emmy, seperti itu. Nah, untuk kalian semua yang
menutup video ini, sebelum saya menutup video ini, bagaimana tanggapan dan komentar kalian terhadap kasus tersebut? Siapakah yang salah? Apakah Bu Emi atau suaminya atau selingkuhannya yang merupakan penyanyi dangdut tanah air Indonesia? Jangan lupa berikan komentar di bawah ini dan sampai jumpa. Bye.